Kali ini aku akan bercerita mengenai sebuah kisah cinta. Kisah cinta ini kisah cinta yang tidak biasa karena kisah cinta ini telah merubah sejarah di Amerika. So guys, ternyata sebelum tahun 1967, pernikahan beda ras itu ilegal di banyak states di Amerika. Jadi pada waktu itu, orang kulit putih tidak boleh menikah dengan orang yang bukan kulit putih. Jadi ini berhubungan dengan segregation law pada waktu itu, yaitu hukum yang memisah-misahkan antara ras kulit putih dengan ras non kulit putih. Jadi pada waktu itu, meskipun perbudakan itu sudah tidak ada ya, perbudakan itu sudah berakhir lama sebelum itu. Jadi perbudakan itu berakhir sekitar tahun 18 sekian, 1800 sekian gitu ya. Sedangkan cerita yang aku bicarakan ini terjadi pada tahun sekitar 1950-1960 gitu. Meskipun perbudakan itu sudah nggak ada, tapi tetap ada segregation di mana-mana guys. Jadi waktu itu ada segregation law yang motonya itu adalah equal but separate. Sama tapi terpisah gitu. So ya, di video ini aku akan bercerita mengenai sejarah pernikahan beda ras di Amerika. Jadi perlu diketahui bahwa perbudakan pada zaman dulu itu terjadinya adalah di bagian selatan Amerika guys. Jadi bukan di seluruh benua Amerika. Jadi ketika perbudakan berakhir dan akhirnya over time ada segregation law dan sebagainya, itu yang paling strict tetap di bagian selatan Amerika. Dan kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di negara bagian Virginia, bagian selatan Amerika. Jadi pada waktu itu, segregation law ini memisah-misahkan apapun. Sekolah dipisah antara kulit putih dengan people of color ya, dipisah. Mereka nggak boleh pergi ke sekolah yang sama. Bahkan angkutan umum di bus itu juga dipisah guys. Jadi yang orang kulit putih itu duduknya di depan, yang non kulit putih duduknya di belakang. Terus toilet juga dipisah guys. Toilet for color people sama toilet for white people. Tentu saja ini juga mempengaruhi hukum pernikahan. Jadi pada waktu itu ada anti-miscegenation law, hukum yang melarang pernikahan beda ras. Dan ini adalah kisah cinta dua anak manusia yang berbeda ras. Yang laki-laki namanya Richard Loving, seorang warga Amerika berkulit putih. Sedangkan yang perempuan namanya Mildred Jeter, seorang warga Amerika berkulit hitam. Di sejarah yang aku baca, Mildred ini punya campuran Native American. Dia nggak pure black, tapi ada campuran Native American-nya gitu guys. Tapi tetap saja dia tergolong a person of color. Dia non-white. Mereka berdua berasal dari negara bagian Virginia. Mereka bertemu pertama kali di tahun 1950. Waktu itu Mildred umur 11 tahun dan Richard umur 17 tahun. Nah, mereka ini tinggalnya di kampung yang sama, guys. Jadi pada waktu itu, meskipun ada segregation di mana-mana, tapi orang kulit hitam dan kulit putih itu sudah hidup berdampingan dengan baik gitu. Dan Mildred dan Richard ini tinggal satu kampung. Akhirnya beberapa tahun kemudian mereka mulai saling suka dan mulai pacaran. Lalu ketika Mildred berusia 18 tahun, dia hamil. Kemudian Richard pindah ke rumah keluarga Mildred. Nah, karena adanya hukum anti-miscegenation ini yang melarang adanya pernikahan beda ras di Virginia, maka Richard dan Mildred harus pergi ke Washington DC untuk menikah. Jadi pada waktu itu Washington DC adalah salah satu dari sedikit tempat yang mengizinkan pernikahan beda ras. Pergilah Richard dan Mildred ke Washington DC untuk mengesahkan pernikahan mereka. Setelah menikah, mereka balik lagi ke Virginia. Saat itulah masalah mulai terjadi. Dan Mildred dan Richard sama sekali nggak tahu kalau mereka akan tertimpa masalah besar gara-gara menikah. Pada suatu malam, tiba-tiba Richard dan Mildred digerebek sama sheriff setempat di rumah mereka. Dan mereka ditahan malam itu. Tuduhannya adalah karena hidup bersama sebagai suami istri melanggar hukum setempat.
Jadi sertifikat pernikahan yang mereka dapat dari Washington DC itu tidak berlaku di Virginia. Pernikahan mereka dianggap tidak sah di mata hukum Virginia. Mereka ditahan sebelum akhirnya mereka diadili dan mereka dijatuhi hukuman penjara 1 tahun yang kemudian ternyata ditangguhkan apabila ya dengan syarat mereka meninggalkan state of Virginia selama 25 tahun. Penjara 1 tahun atau meninggalkan state of Virginia selama 25 tahun. Tentu saja akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan state of Virginia. Dan mereka pergi ke Washington DC. Selama bertahun-tahun mereka nggak boleh balik ke Virginia, nggak bisa mengunjungi keluarga mereka. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk diam-diam kembali ke Virginia, tapi nggak bisa barengan. Jadi Richard dan Mildred ini tidak boleh terlihat bersama-sama di Virginia. Setiap kali mereka mau mengunjungi keluarga, mereka harus melakukannya diam-diam. Jadi mereka harus backstreet guys dari aparat Virginia. Karena kalau ketahuan mereka bisa dipenjara. Nah pada masa itu, sekitar tahun 1960-an, protes pergerakan hak-hak warga sipil itu sudah mulai terjadi, guys. Pergerakan-pergerakan ini diorganisir oleh warga African Americans pada waktu itu yang berakhir dengan protes besar-besaran yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. pada waktu itu tahun 1963, guys. Jadi kisah Mildred dan Richard ini berbarengan dengan pergerakan-pergerakan hak-hak warga sipil pada waktu itu. So Richard dan Mildred akhirnya terinspirasi oleh pergerakan-pergerakan ini. Akhirnya Mildred menulis surat kepada Attorney General of the United States, pada waktu itu adalah Robert F. Kennedy. Isi suratnya kurang lebih dia menceritakan situasi hidupnya dia pada waktu itu, di mana dia menikah dengan warga berkulit putih dan nggak bisa balik ke Virginia karena dianggap ilegal dan sebagainya. Jadi dia minta tolong untuk supaya bisa dengan legal balik ke Virginia gitu kan. Nah, suratnya Mildred ini akhirnya diterima oleh Robert F. Kennedy yang kemudian dikirimkan ke American Civil Liberties Union. Ini kayak organisasi non-profit yang memperjuangkan hak-hak warga sipil gitu guys. Sampai sekarang masih ada, singkatannya ACLU, American Civil Liberties Union. ACLU mengirimkan 2 orang pengacara untuk membantu Mildred dan Richard. Nah, baru setahun kemudian, kasusnya ini diterima oleh pengadilan guys. Dan di sidang yang pertama itu mereka kalah. Mereka tidak bisa mendapatkan legalitas pernikahan di Virginia. Pernyataan dari sang hakim pada waktu itu cukup populer karena di-quote oleh berbagai media pada waktu itu ya. Hakimnya ini bilang gini guys, Almighty God created the races white, black, yellow, Malay, and red, and He placed them on separate continents. And but for the interference with His arrangement, there would be no cause for such marriages. The fact that He separated the races shows that He did not intend for the races to mix. Boom. Jadi gugatannya tidak diterima. Jadi hakimnya ini bilang Tuhan menciptakan berbagai macam ras di dunia dan menempatkannya di benua yang berbeda. Dengan demikian artinya Tuhan tidak bermaksud untuk ras-ras yang berbeda ini untuk bersatu. So karena gugatannya tidak diterima dan mereka kalah di pengadilan yang pertama, akhirnya mereka naik banding ke Virginia Supreme Court dan gagal lagi dengan alasan yang sama. Pada saat itu, Richard dan Mildred Loving sudah punya 3 anak dan mereka sudah tinggal di Virginia secara diam-diam di bawah perlindungan ACLU. Akhirnya pada tahun 1967, 3 tahun kemudian, kasus mereka sampai ke Supreme Court of the United States, pengadilan tertinggi di Amerika. Richard dan Mildred memutuskan untuk tidak datang ke pengadilan, jadi mereka hanya diwakili oleh 2 orang pengacaranya. Ketika dia ditanya oleh pengacaranya, Richard, kamu mau nitip pesan apa sama hakim? Dia bilang, tell the judge I love my wife, and it's not fair that I can't live with her in Virginia. Akhirnya pada tanggal 12 Juni 1967, Hakim Pengadilan Supreme Court of the United States mengabulkan permintaan Richard dan Mildred Loving.
Pengadilan tertinggi Amerika Serikat memutuskan bahwa hukum yang melarang pernikahan beda ras dianggap tidak konstitusional. Sejak saat itu, pernikahan beda ras di Amerika menjadi legal. Sayangnya, 8 tahun kemudian, Richard dan Mildred mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah sehingga Richard meninggal di tempat. Dan Mildred kehilangan salah satu penglihatannya. Setelah suaminya meninggal, Mildred tidak pernah menikah lagi. Mereka punya 3 anak, dan akhirnya Mildred meninggal pada tahun 2008. Pada tahun 2016, kisah Richard dan Mildred Loving dibuat dalam sebuah film yang judulnya Loving. Isn't it crazy that their last name was Loving? Like, what a beautiful coincidence gitu kan. Kebetulan banget namanya itu Loving gitu loh. Jadi sebenarnya guys, pernikahan Richard dan Mildred ini bukanlah pernikahan beda ras yang pertama banget gitu di Amerika. Tapi pernikahan mereka adalah pernikahan beda ras pertama yang merubah sejarah. Kalian tahu nggak pernikahan beda ras yang paling pertama di Amerika? Pasti kalian tahu. Yaitu Pocahontas dan siapa tuh namanya? John Rolfe or something, ya kan? Ada filmnya. Ya, jadi pernikahan Pocahontas dan pelaut Inggris pada waktu itu adalah pernikahan beda ras yang paling pertama di Amerika. But thanks to perjuangan Richard dan Mildred, akhirnya pernikahan beda ras menjadi legal di Amerika. Yay! Akhirnya sekarang orang bisa menikah dengan siapapun. Love wins, ya. Tidak pandang bulu. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di-share ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi supaya kalau aku bikin video kalian gak ketinggalan. Alright, thanks so much for watching and I'll see you guys next time. Bye!